Halo guys, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini kita akan Q&A untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan dalam grup saya untuk belajar YouTube. Buat teman-teman yang belum tahu, saya ada membangun sebuah grup, di mana grup itu saya share ilmu tentang blogging dan juga tentang YouTube secara gratis, belajar mulai dari awal hingga menghasilkan. Kalau teman-teman mau gabung, silahkan klik aja linknya ada di kolom deskripsi. Nah, kenapa saya buatnya di grup WA? Karena saya membatasi jumlah orang yang join. Sekarang sudah ada sekitar 150-an. Kalau nggak salah maksimal itu WhatsApp sekitar 250-an ya. 256 kah? Saya lupa. Tapi nanti kalau sudah full, maka nggak bisa terima lagi, kecuali ada orang yang keluar-keluar. Kemarin tuh sebenarnya sudah ada sekitar 170-an, tapi ada yang keluar-keluar juga. Entah mungkin kurang tertarik dengan YouTube dan blog atau bagaimana. Tapi kalau teman-teman yang mau gabung, langsung aja klik linknya di kolom deskripsi. Yuk, diklik cepat sebelum penuh grupnya. Oke, kita akan Q&A di video kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, apa manfaat dari aplikasi ini? Maksudnya adalah manfaat dari YouTube dan blog ya. Tetapi saya ingin menjelaskan tentang YouTube-nya saja. Nah, YouTube itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa membuat personal branding. Personal branding itu seperti apa sih? Personal branding itu seperti kita membranding diri kita. Kita mau diri kita tuh dikenal sebagai apa sih? Kita bisa menggunakan media YouTube ini. Dan juga YouTube ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Dan penghasilannya itu terserah kalian. Kalian mau jadi orang yang full timer di editing video, atau kalian mau menjadikan YouTube ini sebagai penghasilan sampingan kalian. Karena kalau kalian fokus di YouTube itu penghasilannya lumayan besar. Apalagi kalau misalnya video kalian kontennya konten bahasa Inggris. Karena kalau konten bahasa Inggris, jika kalian tepat sasaran, itu duitnya lebih banyak dibanding konten Indonesia. Kalau Indonesia juga sebenarnya bagus aja sih, cuman ya itu, kalian harus pintar-pintar membuat konten. Yang mana yang lagi termasuk trending bisa kalian buat, atau termasuk yang kira-kira kontennya bertahan lama bisa kalian buat. Itu kita bisa mendapatkan penghasilan yang stabil melalui video-video. Itu manfaat dari aplikasi YouTube. Ya, banyak manfaat-manfaat lainnya seperti memberikan informasi yang berguna untuk masyarakat, atau beberapa pemikiran-pemikiran kritis, mengkritisi sesuatu begitu. Bisa. Itu terserah kita mau jadikan YouTube ini sebagai apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah setiap info tutorial yang kita dapatkan dan pertanyaan yang kita ajukan dalam grup ini berbayar atau gratis? Dan yang kedua ada, apakah data-data diri kita yang kita berikan terjamin keamanannya? Oke, untuk setiap info dan tutorial yang saya sampaikan di grup, itu semuanya gratis, benar-benar gratis. Saya kasih tahu caranya semua dan lain-lain, itu saya tidak minta bayaran. Karena saya membangun channel ini juga salah satu tujuannya adalah untuk membantu ekonomi kreatif di Indonesia. Supaya orang makin kreatif bagaimana memanfaatkan internet, supaya bisa mendapatkan penghasilan. Itu gratis semuanya. Dan yang kedua, pertanyaannya itu, apakah data-data diri kita terjamin keamanannya? Nah, jadi teman-teman yang belum tahu, saya ada jasa membuatkan YouTube dan juga jasa membuatkan blog. Nah, ada beberapa yang takut di akunnya dicuri. Nggak perlu takut, karena saya memberikan rekening asli, menggunakan nama asli saya. Jadi kalau misalnya saya menipu, itu rekening kan bisa dilaporkan, terus saya bisa dicari di mana saya berada. Kalau misalnya ini masih ragu, ya nggak apa-apa juga kalau nggak mau pakai jasa saya dan lain-lain begitu. Tapi yang pastinya aman, karena saya tidak ada ngambil data dan lain-lain. Setelah selesai saya bikinkan, kalian bisa ganti kok passwordnya. Itu kalau pakai jasa saya ya, begitu. Selanjutnya, apakah YouTuber bisa gabung dengan blogger? Bisa banget. YouTube dan blog itu sama-sama menggunakan akun Gmail. Jadi kalau kalian membuat blog dan juga membuat YouTube, jadikan satu aja lebih bagus supaya tidak ribet. Apalagi kalau AdSense-nya aja satu. Jadi kalau gajian dari YouTube dan juga dari blog, itu duitnya semua ke satu AdSense yang sama. Jadi bisa, karena dua-duanya pakai Gmail. Lanjut.
Bagaimana cara pengiriman data melalui program ini? Jadi kalau YouTube ini sih kita menggunakan akun Gmail ya teman-teman, untuk yang menanyakan ini. Jadi kita membutuhkan akun Gmail. Cara membuat akun Gmail ya tinggal buka gmail.com dan buat email di sana. Tutorial banyak sekali kok kalau kita googling, kita cari di Google cara membuat email Google Mail begitu ya. Jadi kita tinggal isi data-data kita di sana, usahakan isi data yang valid dan nyalakan 2 verifikasi keamanannya supaya tidak mudah dihack begitu akun kita. Jadi pastinya aman dan juga cara mengisi datanya aman karena seperti mengisi email pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana membuat blog? Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan awal. Kalau bisa teman-teman join aja grup saya. Di situ saya sudah sampaikan cara buat blog sampai cara daftar AdSense-nya. Semuanya saya kasih tahu di situ. Walaupun sekarang kayaknya baru pertengahan prosesnya, belum sampai pada pendaftaran AdSense. Tapi kalau mau gabung aja, karena cara membuat blog sudah disampaikan di sana juga. Dan juga kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman cek aja di link deskripsi. Saya selalu menyampaikan cara belajar blog, SEO, dan YouTube. Di situ lebih lengkap lagi karena sudah tersampaikan semua. Kalau di grup saya sampaikannya satu persatu dan saya jelaskan pelan-pelan begitu. Lanjut. Bagaimana cara membuat channel YouTube yang menarik? Membuat channel YouTube yang menarik, pastinya semuanya harus menarik. Seperti apa? Contohnya, dari covernya, dari channel cover. Kita harus membuat channel cover yang menarik mata ya. Menarik mata tuh biasanya dengan warna yang kontras, ada call to action-nya atau kayak ada yang gambar-gambar panah itu supaya kita menarik orang mengklik video kita atau mengklik channel kita. Dan juga menggunakan nama yang unik. Calon sarjana itu kan unik, The Shiny Peanuts, apalagi Jazz No Limit. Wah, itu Jazz No Limit, nggak ada limit buat jazz. Waduh, asik. Itu juga bisa. Buat nama-nama yang unik dan kira-kira namanya itu menjual. Jadi channel kalian bisa dikatakan menarik kalau dari segi luarnya menarik dan juga dari segi dalamnya. Dalamnya adalah contohnya seperti video. Video kalian harus seunik mungkin, sekreatif mungkin yang kalian bisa. Dan kalau kalian ngerasa sekarang masih belum terlalu bisa mengedit video, nggak masalah, serius nggak masalah. Karena edit video itu berkembang seiring kalian terus mengedit video kalian. Contohnya saya, dulu setengah mati saya ngedit karena saya pakai HP juga. Walaupun ya ada juga orang ahli mengedit pakai HP, tapi waktunya pasti cukup lama. Kalau saya pakai komputer, saya sehari bisa 14 video. Dan 14 video itu pun saya perhatikan dia punya kualitas dari segi ketajaman gambar dan lain-lain, itu saya bisa perhatikan kualitasnya. Kalau HP justru pastinya terbatas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkreativitas dari HP. Dan juga saya sarankan sih pakai komputer, jadi lebih tinggi tingkat kreativitasnya. Tapi tergantung lagi ke diri kita masing-masing. Sejauh mana kita kreatif untuk mengedit video-video kita, ya nggak? Oke, itu dia cara mengedit, cara membuat channel YouTube menarik. Selanjutnya, apakah daftar YouTuber dan blog bayar? Terima kasih Pak Adams. Ya, jadi daftar blog itu dan YouTube itu gratis, serius gratis. Kalau ada yang bilang bayar, ya jangan, karena kalian bisa bikin sendiri dan gratis. Nah, kecuali orang itu menawarkan jasa untuk setting YouTube-nya, terus memberikan thumbnail, covernya, dan juga setting keyword, dan juga setting SEO, itu semua tentunya ada ilmu-ilmu tersendiri kan, pastinya harus dibayar begitu. Kalau orangnya seperti itu, tapi kalau dia cuma buat blog biasa, lah orang buat blog gratis kok masa dibayar begitu, gitu kan? Kecuali kita minta bikinkan 100.000 blog, nah itu bayar, capek juga itu bikin 100.000 blog. Ya mungkin aja gitu ya. Oke, lanjut lagi. Menggunakan aplikasi video apa yang mudah digunakan di HP untuk mengedit video YouTube? Nah, untuk mengedit video di YouTube itu banyak aplikasinya, tapi kalau yang sering saya pakai itu KineMaster. Nggak tahu bacanya KineMaster atau KineMaster. Ada juga aplikasi kalau di komputer saya pakainya Vegas Pro. Walaupun banyak orang juga menggunakan Premiere. Saya pun belum terlalu sempurna kalau Premiere. Kalau Vegas saya sudah lebih hafal shortcut dan lain-lainnya. Jadi saran saya di komputer pakai Vegas Pro karena ringan
Dan kalau di HP pakai KineMaster. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari keduanya, yaitu YouTuber dan blogger? YouTuber itu sebenarnya sebutan untuk orang-orang yang berkarya lewat YouTube ya. Kalau blogger itu sebenarnya sih itu nama website. Kalau kita buka blogger.com, ya itu kan nama website. Tapi orang-orang cenderung menganggap blogger ini adalah nama sapaan untuk orang-orang yang menulis artikel atau berkarya lewat blog. Jadi blogger namanya. Kekurangannya apa? Kalau YouTube itu kekurangannya kayaknya nggak ada sih. Blogger juga kayak gitu. Sebenarnya yang membuat kekurangannya ada itu yaitu kemalasan kita. Kalau dibilang kelebihan, wah banyak banget deh kelebihannya. Kalau dibilang kekurangan, saya bahkan susah untuk melihat itu sebagai kekurangan begitu, karena saya bebas untuk berkarya apapun di YouTube dan juga blog begitu. Mengapa saya menganggapnya sebuah kekurangan begitu kan? Ya paling kurangnya ya di internet kita aja boros kuota gitu kan. Cobain aja teman-teman buat channel kalian dan juga blog kalian. Jadi double penghasilan kalian. Yang penting ya itu rajin aja. Lanjut, sudah punya akun tapi belum tahu cara mengedit video dan belum tahu membuat blogger. Saya ada tips-tips mengedit video sih, juga saya upload di video-video saya sebelumnya. Kalau teman-teman cek aja di dalam playlist YouTube. Di situ ada cara ngeditnya dan cara mengkonsepnya. Ada tipsnya di situ kok. Walaupun saya pakai Vegas Pro di situ, tapi itu bisa diterapkan di HP menggunakan aplikasi KineMaster, karena beda tipis saja antara KineMaster dengan Vegas Pro gitu. Apalagi saya sudah membuat beberapa template untuk intro dan juga outro video, apalagi yang susah gitu kan, tinggal buat aja. Jadi kalau mau tahu cara ngedit, banyak kok channel-channel yang lebih detail lagi cara mengajari cara ngedit dan lain-lain. Tinggal kitanya aja sebenarnya. Serius. Lanjut. Mohon pencerahannya Pak, saya belum begitu paham yang namanya mendapatkan income di YouTube dan blog. Untuk memperoleh income di YouTube dan blog itu sebenarnya seperti apa? Memperoleh income di YouTube dan blog itu sangat mudah. Sangat-sangat mudah, tapi kerja keras. Bagaimana? Kenapa saya bilang mudah tapi kerja keras? Ya mudah karena kita cuma upload video, terus nanti kalau kita sudah sampai persyaratan yang diharuskan oleh Google AdSense, diterima, terus kita udah bisa dapat uang gitu. Mudah kan? Tapi kerja keras karena kita akan membuat konten yang bagus, yang bisa menarik orang lain begitu. Itu kerja kerasnya. Saya nggak bilang susah karena semua orang bisa kalau mau begitu. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki pun bisa kalau dia mau ngedit dengan baik videonya begitu. Nah juga caranya adalah kalau belum paham, mendapatkan income dari YouTube ini prosesnya seperti ini. Kita bangun channel, terus kita buat video, terus kita dapat subscriber, kita dapat jumlah jam tayang yang dibutuhkan YouTube. Setelah terpenuhi, maka kita akan diperbolehkan untuk daftar AdSense. Setelah daftar AdSense dan diterima, maka secara otomatis duit akan masuk di YouTube kita. Setelah itu nanti duitnya masuk ke AdSense, dari AdSense baru ke rekening kita. Jadi cara income-nya itu seperti itu. Kita akan berusaha menarik penonton agar menonton video kita. Jadi orang-orang yang menonton video kita itu akan dapat melihat iklan-iklan yang ada di dalam video-video kita di channel kita. Nah nanti dari iklan itu akan dibagikan hasilnya kepada kita juga oleh YouTube. Saya sempat baca dulu 51%, nggak tahu sekarang. 51% ya kalau nggak salah ya, atau 71%, saya lupa. 70% kayak kalau nggak salah. Jadi 70% ke kita, 30%-nya ke Google-nya begitu. Itu cara pembagiannya. Itu dapat uangnya dari situ. Orang nonton, kena iklan, iklannya bayar begitu. Nah itu dia pertanyaan terakhir ya teman-teman. Masih sedikit sih teman-teman yang bertanya. Mungkin juga yang gabung di blog ini, di grup saya belum terlalu memiliki banyak pertanyaan dan mengerti saja materi-materi yang telah saya sampaikan di channel saya. Ya, semoga bermanfaat dari Q&A ini. Jangan lupa klik like kalau kalian suka. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Dan juga jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya dari channel saya. So see you in the next video.